Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Iya, kita mari belajar matematika dengan santuy. Ya, jadi tadi kita udah bahas tentang daerah fungsi komposisi, aljabar fungsi, daerah asal asil gitu ya. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Wah, jadi namanya sifat pasti setiap apapun objek itu punya sifat. Kita manusia juga punya sifat, terus benda padat juga punya sifat gitu kan, atau misalkan pintu juga punya sifat dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi semua apapun pasti ada sifatnya, termasuk fungsi komposisi. Nah, sifat fungsi komposisi ini ada 3. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Jadi ada 3, bahwa nilai f(OGX) itu tidak sama dengan GOFX. Atau kok saya nyebutnya O terus ya? Oke, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Yakin? Oke, kita coba. Fx, saya pengen X plus 1 misalkan. Gx-nya saya pengen 2X. Kalau F bundaran G, oke, F bundaran Gx itu kan sama aja Fgx ya. Saya langsung ya, Fgx berarti Gx plus 1 berarti 2X plus 1. Iya enggak? Kalau bingung coba dihitung dulu deh. Pause video ini, lalu kita kalian hitung. Apakah benar FOGX? Oh lagi, F bundaran Gx itu adalah 2X plus 1. Nah, sekarang kalau kita cari, kita balik. G bundaran F. Berarti di sininya itu adalah GFX dong, iya enggak? Berarti G-nya 2X. Berarti ini jadinya 2X plus 2. Nah, emang benar F bundaran G sama G bundaran F itu nilainya sama? Enggak sama. Makanya ada sifat ini. Jadi nilai jadi jangan gimana ya? Jangan asal misalkan saya udah dapat F bundaran G nih, ya udah G bundaran F-nya sama. Enggak. Sifat ini menekankan bahwa F bundaran G sama G bundaran F itu nilainya beda. Nih buktinya gitu. Jadi itu maksud sifat nomor 1. Sifat nomor 2, ini sifatnya adalah asosiatif atau bisa ditukar-tukar. Jadi misalkan gini, diketahui ini 3 fungsi ya, berarti misalkan fungsi pertama saya linear, fungsi kedua saya pengen linear juga, biar simple aja gitu ya. Fungsi ketiga saya pengennya X kuadrat deh, biar greget dikit. Oke, misalkan yang ditanya F bundaran G bundaran H gitu. Nah 3 biji nih. Kita boleh ngerjain G bundaran H dulu atau F bundaran G. Itu maksud sifat nomor 2. Jadi misalkan saya pengennya ngerjainnya G bundaran H dulu deh, gitu kan. Berarti kita cari dulu G bundaran H, gitu kan. Berapa nih? Saya langsung ya, karena G bundaran H itu sama aja GHX, iya enggak? Berarti GHX, G dulu X, HX itu X kuadrat. Berarti G bundaran X itu adalah X kuadrat. Maksud sifat 2 itu begini. Kan yang ditanya ini ya. Saya tulis lagi ya. Bundaran HX. Nah, ini bisa saya ubah bentuk begini, bisa saya ubah bentuk begini. Karena saya sudah mencari G bundaran H, bukan F bundaran G, tapi G bundaran H, maka saya bisa tulis seperti ini. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini kan jadinya F apa? Waduh, nggak muat nih. Tulis di sini ya. Ini kan jadinya F G bundaran H X gitu kan. Nah, karena saya sudah menemukan G bundaran HX, berarti ini jadinya F G bundaran HX-nya siapa? X kuadrat. Ya udah tinggal masukin deh X plus 1. Berarti X-nya kita ganti X kuadrat. X kuadrat plus 1. Gitu maksudnya ya. Jadi fungsi asosiatif ini, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, kalian boleh tuh
mau nemuin ini dulu yang dikerjain atau yang F bundaran G, sama aja gitu. Jadi tentuin dulu itu, barulah begini. Jadi kan karena saya udah menentukan GHX ini, G bundaran HX, maka saya bisa mengubah dari bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Atau kalau kalian udah menemukan F bundaran G, berarti di sini sifat asosiatifnya F bundaran G gitu ya. Bebas, itu yang dimaksud dengan asosiatif. Nah, kalau misalkan yang C, itu identitas. Jadi, fungsi komposisi, identitas fungsi komposisi. Jadi gini, misal begini ya, diketahui fx itu sama aja 2x plus 3 misalkan. Nah, kalau misalkan dia komposisikan dengan identitas, maksudnya atau bisa juga identitas dikomposisikan fungsi, atau fungsi dikomposisikan dengan identitas, maka hasilnya ya identitas itu sendiri atau fungsi itu sendiri. Ibaratnya gini, kalau kita udah punya identitas atas nama kita, ya udah itu punya kita. Itu maksudnya ya. Jadi misal kita udah bikin KTP nih, atau bikin kartu siswa, atas namanya siapa? Atas namanya diri sendiri. Ya udah, berarti itu milik diri sendiri. Nggak mungkin dong kalian bikin kartu identitas nama kalian tapi punya orang lain, kan nggak mungkin. Makanya itu maksudnya. Jadi ada fungsi diidentitaskan, ya udah identitasnya ya fungsi itu sendiri. Jadi kalau ditanya F bundaran I X, itu hasilnya tetap fx gitu. Begitupun G bundaran I, pokoknya apapun yang dikalikan atau dikomposisikan dengan identitas, ya hasilnya diri fungsi itu sendiri gitu kan. Jadi gampang. Kalau misalkan ditanya gini, fx-nya ini, tentukan fungsi komposisi f dikomposisikan dengan i, ya udah hasilnya fx itu sendiri gitu ya. Tadi logikanya, ibaratnya kamu bikin KTP atas nama kamu, nggak mungkin KTP kamu itu punya orang lain, pasti punya diri kamu sendiri gitu. Oke, nah itu maksud sifat-sifat fungsi komposisi, karena sudah dibahas ya sifat-sifat fungsi komposisi. Next kita lanjut ke bagaimana sih nentuin fungsi komposisi atau suatu fungsi kalau diketahui fungsi komposisinya dan salah satu fungsi. Next kita lanjut ke video selanjutnya ya. Salam matematik cuy, semangkuy.